Halo guys, kembali lagi dengan saya Mesak Stefanus, dan saya sekarang akan menjelaskan apa itu remote sensing. Pengindaan jauh atau yang disebut remote sensing adalah ilmu dan seni untuk memperoleh informasi tentang objek, daerah, atau gejala dengan jalan menganalisa data yang diperoleh dengan menggunakan alat tanpa kontak langsung terhadap objek, daerah, atau gejala yang dikaji. Dan selanjutnya adalah manfaat dari penginderaan jauh adalah Manfaat dari penginderaan jauh adalah 1. Memperkirakan hasil pangan. 2. Pemantauan tata guna lahan. 3. Pengamatan sifat-sifat air laut. 4. Memperkirakan cuaca. 5. Memprediksi dan mengamati bencana alam atau banjir dan tanah longsor. 6. Mengetahui struktur batuan atau geologi suatu tempat. Penggunaan data adalah orang atau lembaga yang memakai data penginderaan jauh. Data penginderaan jauh dapat dimanfaatkan dalam berbagai bidang data penginderaan jauh yang memiliki rincian dan keandalan sangat dibutuhkan oleh pengguna data. Yang pertama, spektrum elektromagnetik. Sinar matahari sebagai spektrum elektromagnetik mengenai sasaran atau objek yang diinginkan. 2. Penyinaran. Matahari sebagai sumber energi alami digunakan dalam proses satelit sebagai sistem pasif atau siaran. Sinar yang masuk dihambat oleh atmosfer melalui serapan atau pantulan dan kemudian diteruskan. 3. Pemantulan dan penangkapan. Hasil penyinaran dan sasaran atau objek yang berupa pantulan kemudian ditangkap oleh alat perekam dan data atau citra satelit. 4. Perekaman. Hasil perekaman dari citra satelit diterima oleh piringan penerima data. Dalam hal ini, data secara digital baru kemudian diolah atau dicetak, disimpan dan sebagiannya dan digunakan oleh penggunaan data. Selanjutnya beberapa keuntungan penggunaan remote sensing. Yang pertama, karakteristik objek yang tidak tampak dapat diwujudkan dalam bentuk citra sehingga dimungkinkan pengenalan objeknya. Yang kedua, jumlah data yang dapat diambil dalam waktu sekali pengambilan data sangat banyak yang tidak akan tertandingi oleh metode lain. Yang ketiga, citra dapat dibuat secara tepat meskipun untuk daerah yang sulit dijelajahi secara terestrial. Dan keempat, merupakan satu-satunya cara untuk memetakan daerah bencana. Dan kelima, periode pembuatan citra relatif pendek. Dan selanjutnya, adapun kelemahan teknologi remote sensing yaitu yang pertama, tidak semua parameter kelautan dan wilayah pesisir dapat dideteksi dengan teknologi penginderaan jauh. Hal ini disebabkan karena gelombang elektromagnetik mempunyai keterbatasan dalam membedakan benda yang satu dengan benda yang lain. Tidak dapat menembus benda padat dan tidak transparan. Daya tembus terhadap air yang
terbatas. Yang kedua, akurasi data lebih rendah dibandingkan dengan metode pendataan lapangan atau survei in situ, yang disebabkan karena keterbatasan sifat gelombang elektromagnetik dan jarak yang jauh antara sensor dengan benda yang diamati. Oke, terima kasih. Sekian dari video saya. Kalau ada kesalahan kata dan lain-lain, mohon maaf dan terima kasih.